Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sedang berada di Nusa Dua Bali, baru saja menghadiri acara Transcend Meeting Expert terkait dengan terapi terbaru dengan obat partial dopamin agonis yang mana banyak ditemukan untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan gangguan depresi, bipolar, bipolar type 2 yang kemudian juga dialami oleh banyak kasus terkait dengan gangguan cemas dan yang berkaitan dengan kondisi substance abuse atau penyalahgunaan zat. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam terapi, banyak dari kita mungkin menyadari bahwa pengobatan seringkali tidak mendapatkan hasil yang baik atau optimal. Banyak di antara kita mengalami kondisi hanya membaik sekitar 50% saja, tapi menimbulkan gejala-gejala sisa yang membuat kondisi kecemasan maupun kondisi yang terkait dengan gejala-gejala depresi, anhedonia, tidak lagi merasakan hal yang nyaman, sulit untuk merasakan kebahagiaan, jadi salah satu yang paling juga dominan dialami banyak pasien. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini sebenarnya memang bukan hanya dilihat dari perspektif pengobatan, tapi bagaimana juga kita melihat dari sisi diagnosisnya. Karena kalau kita berbicara tentang kondisi diagnosis di dalam praktek sehari-hari, terkadang saya sendiri sebagai psikiater ketika ditanyakan gejala yang ada yang terkait dengan pasien itu kita bisa jawab. Kalian atau teman-teman bisa mengalami gejala-gejala ini, gejala itu, gejala cemas, depresi, anhedonia, susah berpikir, sulit konsentrasi, tidak ada minat, malas, tidak mau kerja, atau banyak hal yang lain. Tetapi ketika berkaitan dengan diagnosis, karena kompleksitas dari gejala tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam satu jenis diagnosis tertentu, akhirnya pada dasarnya kita akan fokus kembali kepada bagaimana diagnosis itu dikaitkan dengan symptoms atau gejala yang ada. Sehingga kalau kita bicara tentang seperti ini, pada dasarnya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan berkaitan dengan respon terapinya juga sangat penting. Obat mungkin bukan satu-satunya, tetapi bagaimanapun kita membutuhkan situasi yang stabil sebelum kita mengambil langkah lain. Misalnya menjalani psikoterapi. Dan tentunya kalau kita bicara tentang pengobatan, kita berharap pengobatan itu bisa mencoba untuk memperbaiki hampir semua gejala yang kita rasakan. Kalau bisa 80-90% gejala tercover dan jadi lebih baik dengan pengobatan, sehingga kita akan menjadi manusia yang seperti sebelumnya gitu, daripada kita tidak dapat pengobatan yang jelas. Nah ini mungkin yang penting buat teman-teman, karena pengobatan terus menerus diberikan ya oleh kita sebagai dokter jiwa kepada pasien, tapi kita juga perlu adanya feedback tentunya dari teman-teman atau pasien yang mengalami masalah kejiwaan. Kesulitan apa yang paling biasa terkait? Karena kadang saya lihat di komentar-komentar terkait dengan video-video gejala ataupun diagnosis yang sering saya omongin, itu banyak di antara teman-teman yang merasa kok sudah bertahun-tahun berobat tidak ada perbaikan. Ataupun kok perbaikannya hanya sekitar 50% saja. Ini jadi tantangan ya, bukan cuman hanya sekedar bicara, tapi memang ini adalah tantangan di dalam praktek klinis kita sehari-hari. Dan berharap dengan pertemuan yang baru saja berakhir tadi, kita bisa memikirkan lebih jauh lagi tentang apa yang bisa kita lakukan buat pasien dan juga bagaimana kita memandang secara transdiagnostik ya, bagaimana kita bisa membawa kondisi pasien yang lebih real ke dalam kehidupan praktek kita sehari-hari dan juga bisa membantu kita untuk mengatasi
masalah tersebut dengan pengobatan yang ada, ditambah lagi dengan khususnya latihan yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri secara mandiri, agar tentunya kualitas hidup menjadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan sedikit laporan singkat dari pertemuan ini bisa membantu teman-teman menyadari dan akhirnya ke depan bisa mengambil langkah yang tepat untuk menjalani pengobatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.